Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai zoonosis. Kita bisa lihat dalam slide ini kita akan membicarakan mengenai gambaran umum zoonosis. Ada 5 perkara yang akan kita bicarakan. Yang pertama, revolusi pertanian. Apa kaitannya dengan zoonosis? Yang kedua, zoonosis klasik. Yang ketiga, zoonosis yang relatif baru. Yang keempat, reservoir atau sumber patogen zoonosis. Yang kelima, kepedulian atau kesadaran mengenai zoonosis. Kesadaran yang sangat-sangat penting terhadap penyakit zoonosis. Yang pertama kita bicarakan adalah mengenai revolusi pertanian. Revolusi pertanian, di sini kita lihat ada gambar ada foto. Ini revolusi pertanian ini merupakan transformasi budaya yang pada awalnya manusia itu mata pencariannya adalah berburu dan mengumpulkan bahan-bahan makanan. Kemudian berubah menjadi orang-orang yang bertani. Jadi dari berburu dan mengumpulkan berubah menjadi budaya bertani, pertanian. Menjadi salah satu pertanian dan menjinakkan hewan. Jadi selain bertani, menjinakkan hewan. Atau domestikasi hewan. Jadi kalau kita lihat foto di sini, manusia mulai bertani, memelihara hewan-hewan untuk membantu pertanian mereka. Seperti kita lihat ada mereka memelihara hewan seperti lembu atau sapi, kemudian kambing, babi, domba, sehingga mereka bisa mendapatkan sumber makanan dari hewan-hewan tersebut selain sebagai alat untuk membantu kerja di lahan pertanian seperti sawah atau ladang. Dan juga mereka mendapatkan manfaat selain untuk dimakan dagingnya, mereka juga akan mendapatkan susu Susu dari seperti susu lembu, susu kambing, susu domba. Kemudian selain itu juga mereka memelihara anjing, anjing dan kucing. Kucing ini juga dipelihara untuk pengontrol pengontrol hama tanaman seperti tikus. Karena pada pertanian ini salah satu hama yang mengganggu mereka adalah adanya tikus. Tikus ini perusak bagi tanaman dan juga akan memakan biji-bijian yang disimpan mereka di dalam lumbung. Jadi sejak revolusi pertanian ini lebih kurang 10.000 tahun sebelum Masehi, manusia telah kontak dengan hewan dan juga telah menderita zoonosis. Jadi diperkirakan 10.000 tahun sebelum Masehi, manusia sudah menderita zoonosis, penyakit yang ditularkan dari hewan. Ini kita bisa lihat di foto ini Di sini ada gambar lagi membajak sawah dengan sapi atau lembu. Kemudian di sini ada anak-anak ibu dan ayahnya dekat dengan hewan-hewan ternak mereka seperti babi, seperti domba, ada juga anjing di sini Kemudian mereka memerah. Ada laki-laki memerah susu lembu Susu lembu ini, lembunya tanduknya panjang-panjang, bukan kerbau, ini lembu atau sapi. Susu juga merupakan salah satu sumber dari
patogen kalau diminum mentah ya. Kalau diminum mentah nanti ada penyakit yang bisa ditularkan melalui susu air susu yang mentah. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai zoonosis klasik. Zoonosis ini bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteria, jamur atau fungi, atau parasit, parasit seperti protozoa dan cacing. Zoonosis klasik seperti rabies atau rabies. Rabies, zoonosis klasik ini banyak. Salah satunya adalah rabies. Ada juga plak yang disebabkan oleh Yersinia pestis, leptospirosis, brucellosis, bovine tuberculosis, cysticercosis, echinococcosis, toxoplasmosis, dan demam kuning. Ini telah dikenal berabad-abad ya, dan masih menyebabkan masalah sosial ekonomi yang besar di banyak bagian dunia, termasuk Indonesia. Ini contohnya adalah yang pertama sekali zoonosis klasik ini adalah rabies. Kita bisa lihat rabies ini disebabkan oleh virus ya, rhabdovirus, virus rabies. Jadi orang boleh digigit oleh anjing ya. Sebetulnya tidak hanya anjing saja ya, tapi karena anjing ini adalah sebagai sumber yang populer dari virus rabies ya. Anjing yang telah mengalami penyakit rabies ya, ini akan mengeluarkan virus di salivanya ya, di air liurnya. Salivanya nih, apabila anjing ini menggigit seseorang, apakah di tangan atau di kaki, kita lihat di sini di foto ini orang digigit tangannya atau digigit kakinya ya. Jadi ketika digigit itu virus akan masuk ke dalam jaringan atau tisu atau otot atau daging ya. Jadi virus yang ada di saliva, di air liur anjing itu akan masuk ke dalam otot atau daging ya. Kemudian virus itu akan bereplikasi ya, di dalam otot tersebut. Kemudian virus ini akan naik atau mendekati sistem saraf perifer ya. Kemudian dia naik ke sistem saraf sentral ya, center nervous system. Kemudian di sana di otak ini akan mengalami inflammation ya, akhirnya meradang, terjadilah penyakit encephalitis ya, radang otak ya, sehingga orang kalau kena ini akan mengalami peka ya terhadap serangsangan. Ini salah satu penyakit zoonosis klasik ya. Jadi virus ini ditularkan melalui gigitan ya. Apakah gigitan anjing, gigitan kelelawar, kucing juga bisa, sapi atau lembu juga bisa mengalami rabies kalau mengalami infeksi oleh rhabdovirus atau virus rabies ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada zoonosis klasik yang kedua, yaitu plak yang disebabkan oleh Yersinia pestis. Plak ini disebabkan oleh Yersinia pestis, ini adalah bakteria ya. Ada vektornya yaitu seperti flea ini kutu ya. Kutu kalau kita bilang, kutu, tak ada lain, kutu ini ya akan mengalami cycle pada tikus ya. Kita bisa lihat di sini ada enzootic cycle, ada episodic cycle. Kita lihat di slide ini ada dua ini ya. Mula-mula di antara flea sendiri ya, flea life cycle. Jadi di flea ini dia akan bersiklus ya, mulai dari telur terus berubah larva menjadi pupa ya. Kemudian flea dewasa ini terinfeksi ya. Kemudian flea ini menginfeksi tikus ya. Nah, ini ada enzootic cycle pada tikus, flea bersiklus di tikus, ini enzootic cycle. Kemudian flea menginfeksi mamalia yang lain,
terjadilah episodic cycle ya. Kemudian flea ini akan bisa menginfeksi manusia ya. Human transmission, penularan kepada manusia. Manusia yang terinfeksi ini akan mengalami penyakit plaque, apakah bubonic plaque atau pneumonic plaque ya. Kemudian di antara manusia sendiri boleh terjadi penularan ya, human to human transmission. Ini merupakan cycle atau siklus dari penyakit plaque Yersinia pestis yang disebabkan oleh Yersinia pestis. Allahu Akbar. Itu zoonosis klasik yang kedua. Yang ketiga adalah penyakit leptospirosis ya, leptospirosis. Ini disebabkan oleh bakteria Leptospira ya. Kita bisa lihat gambarnya. Itu gambarnya itu seperti gelang ya, unta yang gelang ya, bentuk spiral panjang. Nah ini hampir sama dengan Yersinia pestis, disebabkan oleh bersiklus di tikus ya, sama tadi Yersinia pestis juga di tikus. Nah ini tikus ini akan terinfeksi oleh Leptospira ya. Leptospira ini akan berkembang dan menyebabkan tikus terinfeksi, kemudian tikus ini kencing dia ya. Nah ini bahaya kalau di tempat-tempat tertentu yang sering mengalami banjir. Nah ini biasanya akan muncul penyakit ini karena disebabkan adanya tikus-tikus yang terinfeksi mengeluarkan urin pada air banjir. Kemudian karena tidak ada sumber air yang bersih, air itu diminum atau terminum ya. Kadang-kadang kita ini kalau sudah ada banjir senang main banjir ya. Tidak terasa air terminum. Bukan hanya Leptospira yang kemungkinan tertelan. Mungkin banyak bakteria-bakteria lain ya, atau protozoa lain ya, atau benda-benda lain lah yang berbahaya bagi badan. Jadi kita bisa lihat di sini adanya kontaminasi air ya, karena banjir. Seronok, senang orang bermain air, tak terasa ada infeksi oleh Leptospira ya. Nah kalau orang yang terinfeksi ini macam-macam penyakit akan muncul ya. Bisa mengalami kerusakan ginjal kalau dia kena kepada ginjal, atau dia bisa juga merusak mata ya. Masuk ke dalam mata, atau dia juga bisa merusak mata. Atau juga bisa masuk melalui celah-celah kaki ya. Leptospira ini masuk melalui celah-celah kaki karena di sana ada pori atau lubang yang mudah dimasukkan ya. Pori-pori ini mudah dimasukkan oleh Leptospira ya. Atau adanya luka juga bisa menyebabkan mudahnya masuk bakteria ini. Itu adalah penyakit karena leptospirosis. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai zoonosis klasik yang disebabkan oleh Brucella. Penyakitnya namanya brucellosis. Kita bisa lihat di foto slide ini ya, banyak hewan yang bisa diinfeksi oleh Brucella. Jadi begitu banyak hewan yang bisa menyebabkan brucellosis pada manusia. Kalau manusia ini kontak pada hewan-hewan yang terinfeksi, di sini banyak hewan ya. Ini ada beberapa. Ada berapa nih? Kita bisa hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Nah ini di sebelah kiri ada orang sedang memerah susu unta. Nah ini saya pernah berjumpa dengan seorang profesor dari Saudi Arabia. Ya, dia mengeluh kenapa di sana itu orang suka minum susu unta mentah ya. Nah banyak kasus terjadi brucellosis pada manusia karena mengkonsumsi atau meminum susu unta yang mentah ya. Jadi kalau mau minum susu unta ya dimasak lah ya, direbus, diboil ya. Jangan terlalu lama boilnya. Kalau sudah mendidih matikan ya.
Alangkah baik lagi kalau bisa melakukan pasteurisasi ya. Bakteria akan mati, brucella akan mati, di boil juga akan mati bakteria ini. Jadi salah satu penularan kepada manusia itu adalah mengkonsumsi tidak hanya susu unta ya, susu ini kita lihat di sini ada kambing, ada sapi, ada domba ya. Ini pada kambing Brucella melitensis ya. Ini juga menyebabkan Brucella pada manusia karena mengkonsumsi susu kambing yang mentah. Ya, jadi hati-hatilah kalau orang yang suka meminum susu sapi, susu kambing, susu unta dalam keadaan mentah. Ini merupakan salah satu sumber penularan dari Brucella ya, brucellosis. Nah, ini ada artikel ya, kita bisa lihat di sebelah kiri bawah tuh. Di sini ada 2 artikel di mana human brucellosis ini terjadi outbreak, wabah ya. Karena apa? Karena meminum susu unta mentah ya. Jadi ada ya susu unta mentah yang diminum menyebabkan brucellosis. Dan bahkan ada pemeriksaan brucellosis ya, Brucella outbreak ya, yang ditelusuri melalui susu unta yang dijual ya secara komersial, dan ternyata ada kontaminasi. Jadi hati-hatilah kalau meminum susu mentah. Ini terutama orang-orang yang pergi umroh. Orang-orang yang pergi umroh ini nanti kalau udah sampai di Mekah dia suka dibawa jalan-jalan ke peternakan unta. Ya, peternakan unta ini di tepi jalan aja. Ini dia suka minum susu unta mentah. Dan bahkan urinnya juga diminum. Ya. Memang ada di dalam hadis orang-orang minum urin unta katanya untuk obat. Ya, memang ini ada hadis di dalam hadis Sahih Bukhari. Ya. Wallahu alam lah ya. Jadi itu adalah sumber penularannya melalui konsumsi susu yang mentah ya, terutama susu lembu atau susu sapi, susu kambing dan susu unta, atau melalui kontak langsung. Kalau orang-orang seperti inseminator ya, ini suka merogoh-rogoh ya rektumnya sapi, ini hati-hati kalau tidak menggunakan plastik ya, pelindung plastik. Karena plastik kadang-kadang mahal, dia tidak menggunakannya, akhirnya rugi pada badannya sendiri. Karena kemungkinan sapi perah ya, sapi pedaging, kemungkinan ada terinfeksi oleh Brucella, dia akan terinfeksi. Ya. Kalau sudah terinfeksi susah kadang-kadang untuk menyembuhkannya. Karena Brucella ini termasuk bakteria yang intraseluler ya. Mula-mula terjadi peradangan limfonodus ya. Bengkak limfonodusnya demam. Wallahu alam. Ya. Itu mengenai brucellosis ya. Selanjutnya membicarakan tentang zoonosis klasik yang berasal juga dari lembu atau sapi, yaitu bovine tuberculosis. Ini penyakit TB pada sapi atau lembu yang bisa menular kepada manusia ya, melalui kontak langsung atau mengkonsumsi daging sapi yang tidak dimasak dengan betul ya, atau meminum susu sapi yang mentah ya, atau produk-produk susu sapi ya yang tidak dimasak dengan baik atau tidak dipasteurisasi. Jadi dalam keadaan mentah ya. Ini salah satu cara penularannya ya. Jadi dengan mengkonsumsi susu sapi yang mentah atau mengkonsumsi daging sapi yang tidak dimasak dengan betul. Jadi selain itu juga boleh dari sapi atau lembu menginfeksi hewan-hewan yang dekat dengannya, seperti kadang-kadang bisa dijumpai ya, karena lembu atau sapi ini dipelihara dekat dengan kawasan hutan ya, mungkin ada rusa-rusa yang liar yang mendekat dengan sapi atau lembu. Rusa ini akan terinfeksi oleh
Mycobacterium bovine ya, tuberculosis. Bovine, kalau human ya. Jadi ada dua sumber penularan, boleh dari sapi atau lembu atau melalui hewan seperti rusa yang terinfeksi oleh Mycobacterium dan juga akan menginfeksi kepada manusia ya, karena daging rusa ini enak ya, apalagi kalau orang yang suka makannya setengah matang ya. Hati-hatilah kalau orang yang suka makan daging-daging setengah matang nih. Itu bovine tuberculosis. Selanjutnya adalah cysticercosis ya. Cysticercosis ini disebabkan karena memakan juga ya. Ini ada disebabkan oleh cacing ya, Taenia solium. Hewan babi merupakan intermediate host ya, yang bisa menyebabkan infeksi pada manusia. Jadi manusia memakan Cysticercus ya. Cysticercus dari Taenia solium. Nah, ini boleh menyebabkan, kita lihat di sini ada dua organ yang kita bisa lihat di sini. Yang satu adalah gambar otak atau brain. Brainnya mengalami infeksi oleh Cysticercus ya. Kita bisa lihat di dalam otaknya itu ada Cysticercus ya. Kemudian pada badannya itu, kita lihat di badannya yang warna agak gelap nih ya, itu kita lihat ada benjolan-benjolan ya. Benjolan tonjolan itu adalah merupakan Cysticercus ya. Banyak ya di badannya, di abdomen maupun di dadanya itu banyak sekali. Ya, ini hati-hatilah ya kalau suka mengkonsumsi juga daging-daging yang dalam keadaan mentah, tidak dimasak dengan baik dan sempurna. Selanjutnya zoonosis klasik adalah Echinococcosis ya. Echinococcosis ini sama juga disebabkan oleh helmin ya, parasit cacing, Echinococcus granulosus. Ya, ada dua di sini host, intermediate hostnya, yaitu domba dan anjing ya. Jadi manusia terinfeksi melalui feses dari anjing atau domba ya, karena di lingkungannya dekat dengan anjing dan domba mungkin terkontaminasi, apakah sayuran atau apa gitu ya, atau tidak cuci tangan ketika mau makan ya, sehingga terinfeksi oleh Echinococcus ya. Akhirnya ada beberapa organ yang bisa terpengaruhi ya, seperti otak, tulang ya. Di sini bisa kita lihat di gambar nih, sebelah kanan nih ada gambar orang ya. Jadi ada beberapa organ yang dipengaruhi, otak, tulang, paru-paru, hati ya, usus ya. Ini disebabkan oleh Echinococcus ya. Selanjutnya adalah toxoplasmosis ya. Toxoplasmosis ini terutama disebabkan oleh Toxoplasma gondii ya. Ini adalah parasit pada hewan kucing ya, tapi ya tidak hanya kucing saja yang bisa menyebabkan toxoplasmosis pada manusia. Kita bisa lihat di dalam gambar ini ya, di dalam slide ini ada foto. Ini merupakan siklus hidup Toxoplasma gondii ya. Kita bisa lihat ada tikus, ada babi, ada domba ya. Kalau melalui kucing mungkin kontaminasi melalui feses kucing ya, bulu kucing yang mengkontaminasi makanan, sayuran ya, atau tangan, pegang-pegang kucing ketika makan tidak cuci tangan dengan baik dan betul, akhirnya terinfeksi melalui tangannya sendiri setelah memegang kucing ya. Baik perempuan atau laki-laki. Kalau pada perempuan ya, terutama perempuan-perempuan yang usia
relatif muda yang bisa mengandung ya, hamil, ini berbahaya ya, berbahaya karena bisa menyebabkan keguguran, abortus. Selain itu juga feses ya, feses kucing ini juga bisa mengkontaminasi hewan-hewan ternak ya, makanan-makanan ternak seperti babi dan domba. Akhirnya dimakan oleh babi dan domba, terkontaminasi lah ya. Apakah nanti dari, kalau dia memelihara ada lembu juga, pokoknya terkontaminasi dengan feses kucing yang terinfeksi toksoplasma ya. Atau juga bisa melalui transfusi darah. Di situ ada gambar ya, transfusi darah. Jadi daging domba, daging babi ya, atau susunya kadang-kadang mungkin bisa juga ya. Wallahu alam lah. Nanti kita bisa bicarakan lebih detail lagi pada tempatnya ya. Itu mengenai toksoplasmosis. Selanjutnya adalah yellow fever. Yellow fever ini demam kuning. Demam kuning ini disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui vektor nyamuk ya. Jadi nyamuk ini diciptakan Allah tidak sia-sia ya. Allah tidak malu menciptakan perumpamaan seperti nyamuk atau seperti lalat, atau bahkan lebih kecil dari hewan tersebut. Dengan ada nyamuk, orang bisa menjadi miliarder ya. Kita bisa lihat di sini demam kuning. Demam kuning disebabkan oleh virus. Ini penyakit ini terkenal di Amerika Selatan dan Afrika Sub-Sahara ya. Banyak simptom yellow fever yang bisa dipengaruhi oleh virus ini ya. Otak, mata, otot, ya, liver, ginjal, lambung, kulit, ya, jantung, mulut, ya, banyak. Ya. Itu mengenai zoonosis klasik. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai entitas zoonosis yang relatif baru ya. Ada beberapa entitas yang relatif baru ya, seperti Borrelia, Lyme borreliosis, EHEC, enterohemorrhagic E. coli, Cryptosporidiosis ini disebabkan oleh Cryptosporidium. Ebola, Nipah ini virus ya, virus. Nipah ini berasal dari hewan babi ya, di Malaysia. Kemudian ada penyakit SARS, coronavirus ya, severe acute respiratory syndrome, coronavirus ya. Ini asalnya memang dari hewan, tapi yang sekarang pandemi COVID ini bukan dari hewan ya. Wallahu alam lah itu, katanya ada yang menyebarkan, wallahu alam. Kemudian ada MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ini dari camel ya, dari unta. Kemudian ada influenza virus asal hewan seperti swine flu, flu babi, dan flu burung. Selanjutnya ada hantavirus. Ini yang relatif baru. Bahkan ada juga yang disebabkan oleh lebih kecil dari virus ya. Ini menyebabkan mad cow, lembu gila atau sapi gila, mad cow. Jadi kalau di negara western ini, di rumah potong hewan ini sisa-sisa ya, sisa-sisa dari sapi yang telah dipotong nih dikasih makan ke sapi kembali ya. Ini bahaya. Pernah terjadi ada kasus mad cow ya. Ini disebabkan oleh prion ya. Prion juga merupakan zoonosis ya. Jadi di antara masalah lain ada juga kekhawatiran tentang potensi senjata biologik ya. Dan dari banyak patogen zoonosis ya. Beberapa di antaranya telah digunakan dengan cara ini secara historis, yaitu anthrax dan glanders. Jadi penyakit zoonosis ini yang klasik maupun yang relatif baru ini masih menimbulkan masalah atau ancaman bagi dunia ya.
Selanjutnya kita membicarakan mengenai reservoir. Jadi berbagai macam spesies hewan dapat bertindak sebagai reservoir atau sumber untuk patogen zoonosis. Oleh karena itu, mengingat beragamnya spesies hewan yang terlibat dan seringkali sejarah alami yang kompleks dari patogen yang bersangkutan, pengawasan yang efektif, pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis ini akan menimbulkan tantangan bagi kesehatan masyarakat. Kita bisa lihat dalam slide ini, banyak hewan-hewan yang bisa menjadi reservoir atau sumber untuk patogen zoonosis. Salah satunya adalah hewan ternak. Hewan ternak ini bisa sapi, bisa lembu, bisa domba, bisa kambing, bisa babi. Jadi hewan-hewan ternak. Kita juga bisa di sini melihat hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini berupa anjing, kucing, rabbit, arnab, kuda, dan hewan-hewan lain peliharaan. Ada hewan-hewan seperti, mungkin orang suka melihara hewan-hewan hewan-hewan eksotik eksotik ini hewan dari luar seperti iguana. Pokoknya hewan-hewan ini hewan ini merupakan sumber yang potensial sebagai sumber dari patogen zoonosis. Kemudian hewan-hewan liar, ini gambarnya paling besar nih. Hewan liar ini termasuk gajah, monyet, kelelawar, kalong. Karena ada sebagian orang yang suka makan kalong nih, katanya obat asma, wallah alam. Allah tidak menurunkan obat dari barang yang haram. Allah menurunkan sakit dan obatnya sekaligus, tapi jangan berobat dengan barang haram. Jadi hewan-hewan liar yang ada di kebun binatang atau taman safari, berhati-hati kalau mengunjungi kedua tempat tersebut. Kalau sudah memegang, tidak makan, cucilah tangan dengan sabun yang benar dan baik sehingga tidak menjadi sumber penularan pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian orang-orang yang suka menggunakan hewan lab, hewan percobaan, ini juga merupakan sumber potensial dari patogen zoonosis seperti tikus, mencit, arnab, anjing juga digunakan kadang-kadang monyet apalagi. Kemudian kita lihat juga bisa di sana lihat ada burung, burung-burung liar, burung-burung peliharaan, ayam. Kemudian di sana ada hewan gambar tokek cecak. Kemudian ada terenggiling, ada tikus. Kemudian ada gambar serangga vektor. Vektor ini termasuk di sana ada tik, ada flea, ada lalat, ada nyamuk, ada lipas atau kecoa, dan lain sebagainya. Banyak spesies hewan yang bisa menjadi reservoir, sumber penularan patogen zoonosis. Selanjutnya, kepedulian atau kesadaran akan penyakit zoonosis. Ini sangat-sangat penting terutama di antara kelompok pekerjaan yang beresiko seperti petani, peternak, pemilik hewan peliharaan, dokter hewan dan lain-lain yang kontak dengan hewan secara langsung atau tidak langsung. Ini kita bisa lihat ada dua gambar di bawah nih, ada dua foto orang dan hewan. Kita bisa lihat yang sebelah kiri ini ada gambar lembu atau sapi, ada serangga, ada kuda, ada anjing, ada arnab, ada babi. Ini berhati-hatilah orang-orang yang kontak dengan hewan-hewan ini. Sebelah kanan juga sama itu Ada nyamuk, ada tik atau flea, ada rabbit, ada kucing, tikus, anjing, kuda, lembu. Jadi dunia sudah memperingati ini sekarang ini udah macam-macam Zaman dulu tak ada, sekarang sudah macam-macam memperingati hari-hari
hari ini, bahkan hari ini katanya di Indonesia nih hari santri. Sehingga anak saya tadi pergi sekolah dasar, dia pakai pakaian muslim katanya. Karena hari ini adalah hari santri nasional. Santri pun sudah diperingati sekarang secara nasional. Dan zoonosis juga diperingati secara dunia ya. World Zoonosis Day, World Zoonosis Day, Hari Zoonosis Sedunia. Ini setiap tahun pada tanggal 6 Juli. Tanggal ini diambil untuk apa? Tanggal ini diambil ini tanggal ketika Louis Pasteur, ya. Louis Pasteur ini telah dengan sukses, ya, successfully membuat vaksin rabies. Jadi Louis Pasteur ini berhasil memberikan vaksin pertama melawan virus rabies. Ya, ini Louis Pasteur ini orang Prancis, biologis. Jadi pada tanggal 6 Juli 1885 Louis Pasteur, ya, nggak tahu nih bacanya, ini orang Prancis lah yang pandai baca nih. Kalau saya bacanya Louis Pasteur, ya. Ini dengan sukses memberikan vaksin pertama melawan virus rabies. Ya. Jadi tanggal itu diperingati secara dunia sebagai Hari Zoonosis Sedunia, World Zoonosis Day. Ya. Jadi penyakit zoonosis ini menghadirkan tantangan, ya. Menghadirkan tantangan tidak hanya untuk profesi dokter hewan saja, tetapi juga untuk semua profesi yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Jadi kerjasama antara dokter hewan dan dokter kesehatan masyarakat telah menjadi faktor yang sangat-sangat penting dalam program pengendalian zoonosis. Contoh kerjasama ini adalah pemberantasan tuberkulosis pada hewan sapi, ya. Pertama di Denmark, Swedia, Finlandia, dan Norwegia. Kemudian di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara lain. Sayangnya beberapa zoonosis yang terkendali dengan baik di negara maju seperti brusellosis sapi dan babi, tuberkulosis sapi, rabies tetap menjadi masalah utama di negara berkembang. Kita lihat saja, nggak usah jauh-jauh, di Bogor nih, Jawa Barat. Brusellosis ini kalau tidak salah masih menjadi masalah dalam sapi perah, ya. Susah memberantas brusellosis nih karena bakteria dia intraseluler, ya. Jadi kalau bakteri intraseluler ini susah diberantas. Dikasih obat dia ada dalam sel. Kalau mau ngobati selnya harus dipecah. Jadi bukan hanya bakteri yang mati, sapinya atau lembunya juga mati, ya. Jadi harus dicari cara yang sangat tepat dan mujarab, ya. Jadi penyakit zoonosis ini boleh muncul kembali di daerah yang telah diberantas, ya. Organisme zoonosis yang baru dikenal, yang relatif baru lah, ya, seperti virus Hendra, ya, virus Nipah di Malaysia, dan banyak zoonosis lainnya tetap menjadi perhatian yang konstan, ya. Itulah sedikit gambaran umum tentang zoonosis, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.